Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rombongan dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, mereka datang atau berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun, yang katanya tujuan kedatangan mereka ini adalah untuk bersilaturahmi. Dan karena memang Al Zaitun ini sedang hangat, sedang panas, bahkan sedang menjadi bahan perbincangan banyak kalangan, tentu panas bagi yang menonton dan mendengar obrolan mereka. Kita simak videonya. Oh, Zaitun idnya saja ikut Departemen Agama, bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Lah ini 30% sudah katanya Lebaran. Ya nggak masuk syak lah. Iya. Sudah. Nggak subuhat, jadi sudah. Makan. Paginya Sabtu baru takbir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang penentuan tanggal 1 Syawal dari tahun ke tahun ini selalu banyak menjadi perselisihan dari metode yang dipakai di dalam menentukan jatuhnya tanggal 1 Syawal tersebut. Dan tidak terlepas dengan penentuan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah ini, yang juga penuh dengan kontroversi. Pihak yang menggunakan metode perhitungan atau metode hisab, mereka menentukan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Kemudian mereka yang menggunakan metode Ru'yatul Hilal, mereka pun juga penuh kontroversi. Karena banyak beredar informasi bahwa tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023. Padahal belum lagi dilaksanakan Ru'yatul Hilal dan juga belum ada sidang isbat. Dan informasi ini itu datang dari mereka yang pro dengan sidang isbat. Dan katanya mereka itu menunggu sidang isbat. Akan tetapi sebelum sidang isbat dilaksanakan, mereka sudah punya ketentuan. Mereka sudah punya keputusan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak sedikit dari mereka, kaum muslimin, yang mengikuti penentuan tanggal 1 Syawal dengan metode hisab. Yaitu mengikuti keputusan mereka yang menggunakan metode hisab. Yang metode hisab ini diidentikan dengan metode yang dipakai oleh Ormas Muhammadiyah. Dan yang mengikuti itu hampir semua kalangan, baik dari NU, MTA, Salafi, dan sebagainya. Dan tidak terlepas kelompok dari Al Zaitun ini, yang mereka tidak berpuasa lagi di hari Jumat, akan tetapi mereka sholat Idul Fitri di hari Sabtu. Kemudian viral video pelaksanaan sholat Idul Fitri yang mereka laksanakan. Nah, kita lanjut mendengarkan obrolan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan rombongan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Oh, ada viral. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan di depan ya. Siapa yang mau majukan silakan. Nah, mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Sayang sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rombongan Kemenak Kabupaten Indramayu, mereka hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum ketika mendengar pemaparan kesesatan yang terjadi di Al Zaitun. Seharusnya mereka ini meluruskan pemahaman sesat yang ada di Al Zaitun. Tapi justru kita lihat rombongan Kemenak ini seperti tidak punya harga diri di sana.
Bahkan dikatakan Al-Zaitun itu bermazhab Soekarno. Ya. Jadi dikatakan mereka bermazhab Soekarno pun dari rombongan Kemenak tidak ada yang membantah. Jadi sejak kapan ada mazhab Soekarno ini? Na'udzubillah min dzalik. Kita simak berikutnya. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambahin Majelis Ulama Ustaz sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Terus sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Dan saya udah 6 bulan ini Kasubag yang banyak cerita. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al-Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang, dan cerita dari saudara-saudara yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami, ya, apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi PAIS, Dunia Agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al-Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dan Kementerian Agama. Nah, terkait dengan viralnya kemarin, ya kami kesini silaturahim. Yang kedua, ya tadi sudah ada pencerahan dari Syekh. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya silaturahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain atau dengan provinsi lain. Kalau Indramayu itu dekat sebelah mana Al-Zaitun. Jadi yang terkenal itu Al-Zaitun, bukan Kemenak di mana itu. Al-Zaitun, saya pernah ke sana. Dan banyak rekan-rekan di saat ada pelatihan, saya juga ada anak, ada pasien yang di Al-Zaitun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar perkataan kami ketika menanggapi perkataan Ketua MUI Indramayu beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri di Zaitun itu sah-sah saja. Jadi kita tidak mengetahui dari mana dikatakan sah-sah saja ketika sholat mereka tidak mengikuti aturan sholat berjamaah. Jadi syarat diterimanya ibadah itu salah satunya muttaba'ah. Tidak cukup hanya dengan niat baik dan ikhlas saja. Kemudian membuat aturan-aturan sendiri sesuka hati. Dan kita lihat, akhirnya perkataan sah-sah saja tersebut ini menjadi tameng, bahkan menjadi alat untuk menyerang balik perkataan MUI yang mengatakan sholat mereka itu sah akan tetapi makruh. Jadi peringatan untuk yang mengurus urusan kaum muslimin, ini berhati-hatilah di dalam mengeluarkan fatwa, di dalam mengeluarkan statement. Karena fatwa dan statement Anda ini diaminkan oleh orang banyak. Sesat mereka karena fatwa dan statement Anda, maka berat
pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bahkan orang yang sesat tersebut ini menjadi semakin dalam kesesatan mereka. Lihat program yang dipaparkan oleh pimpinan Al Zaitun di hadapan Kemenak Kabupaten Indramayu. Dan disayangkan Kemenak hanya terdiam. Bahkan tersenyum-senyum. Na'udzubillah. Dikatakan nantinya program mereka itu adalah perempuan bukan hanya mengisi soft di depan, di dalam sholat berjamaah, di depan laki-laki. Bahkan nanti ke depan mereka akan menjadikan wanita sebagai khatib Jumat. Allah musta'an. Dan ini terang-terangan dijelaskan di hadapan Kemenak Kabupaten Indramayu. Ini jelas-jelas program yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada satupun ulama besar yang mereka berpendapat membolehkan wanita menjadi khatib Jumat. Ijma para ulama bahwasanya menjadi khatib Jumat syaratnya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Dan memang pemahaman orang-orang liberal, orang-orang yang berusaha merusak Islam dari dalam, mereka menginginkan derajat wanita itu disamakan dengan laki-laki. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tidak mungkin derajatnya sama antara pemimpin dengan yang dipimpin. Mustahil. Pemahaman liberal ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dan sangat disayangkan kemudian Kemenak Indramayu mengatakan bahwasannya pemahaman dan praktek ibadah di Al Zaitun ini sesuai dengan aturan Kementerian Agama. Dan secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasannya pemahaman dan praktek di Al Zaitun ini mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Entah dari kacamata mana Pak Kemenak mengatakan seperti itu. Dan Pak Kemenak pun mengatakan membanggakan adanya Al Zaitun tersebut. Allahul Musta'an. Kami melihat sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja di negeri ini. Terutama di dunia agama Islam. Kesesatan demi kesesatan tumbuh subur di negeri ini. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang ada. Serta mengistiqomahkan kita di atas manhaj yang hak. Agama Islam yang murni. Sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.